kita harus kita kontrol, ya. Anak-anak juga bisa melakukan hal ini, bisa berperan untuk membantu mencegah menularnya penyakit COVID, ya. Membantu menjaga diri, membantu juga orang lain untuk bisa berperan di dalam mengatasi segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID ini. Caranya seperti apa, anak-anak? Anak-anak pasti sudah tahu ya, dalam situasi yang sudah kita lewati beberapa waktu ini, segala gerak-gerik kita, segala tingkah laku kita akan sedikit dibatasi. Misalnya apa, anak-anak? Misalnya apa? Misalnya yang pertama, pada saat kita tidak ada keperluan untuk keluar rumah, ya, pada saat kita tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah, diharapkan anak-anak tetap beraktivitas di dalam rumah. Ya. Kemudian pada saat anak-anak juga melakukan kegiatan keluar rumah, diharapkan anak-anak bisa menjaga diri dengan menjaga jarak dengan orang lain supaya apa yang kita harapkan merebaknya COVID ini segera teratasi. Namun demikian, aktivitas tetap masih kita jalankan sebagaimana yang kita lakukan. Pembelajaran tetap kita lakukan. Tetapi kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian cuci tangan, apalagi keluar rumahnya agak jauh. Silahkan anak-anak bisa membersihkan diri, ganti pakaian supaya anak-anak lebih tenang, lebih nyaman. Ya. Kemudian menjaga diri kita, menjaga orang lain. Jaga diri, sudah termasuk ikut berperan untuk apa, anak-anak? Berperan untuk ikut terlibat di dalam menjaga segera teratasi. Kalau menyempatkan, meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas dalam istilah yang cukup, diusahakan minimal 7-8 jam ya anak-anak ya. 8 jam minimal itu ideal untuk kalian bisa beristirahat ya. Nah, dari 3 hal tadi, olahraga, makan teratur, kemudian
istirahat yang cukup, silahkan anak-anak terapkan. Silahkan anak-anak lakukan. Supaya segala rencana yang anak-anak akan lakukan bisa berjalan dengan baik. Kalau jasmani kalian bugar, kalau jasmani anak-anak sehat, secara otomatis kalian bisa melakukan aktivitas. Tetapi kalau kondisi kalian kurang bugar atau sakit, berarti nanti pada saat kalian mau melakukan aktivitas ada sedikit masalah, gangguan. Maka pesan Pak tadi, ya silahkan anak-anak bisa melakukan olahraga teratur, kemudian makan teratur dan bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Nah, itu yang perlu Bapak sampaikan. Kemudian, anak-anak, untuk hari ini kalian tadi latihan soal ternilai ya. Dari materi yang ketiga, yaitu materi atletik. Maka untuk yang materi ke-1 atau pertama dan kedua, dari apa yang Bapak amati, ada beberapa hal yang perlu Bapak jelaskan ulang, supaya nanti pada saat anak-anak melakukan PTS, anak-anak sudah lebih jelas lagi, sehingga anak-anak akan mampu menyelesaikan soal bila mana soalnya nanti tidak jauh berbeda ataupun materinya yang hampir sama. Ya, biasanya yang berbeda hanya kata-katanya atau kalimatnya, tetapi intinya sama. Maka persiapkan dengan baik, ya. Sekarang Bapak akan coba perjelas. Ada 1-2 hal yang perlu Bapak perjelas supaya anak-anak nanti pada saat belajar lebih yakin kembali. Yang untuk materi lokomotor, non lokomotor, dan gerakan manipulatif anak-anak. Yang membedakan apa anak-anak? Kalau non lokomotor, ayo coba perhatikan ya. Anak-anak perhatikan supaya nanti pada saat anak-anak menemukan materi yang sama dengan mungkin kalimat berbeda tetapi materi sama, anak-anak akan lebih menguasai akan masalah. Ya. Untuk non lokomotor anak-anak. Non lokomotor itu gerakan intinya gerakan yang tidak berpindah tempat. Tetapi gerakan itu dilakukan di tempat, misalnya gerakan menggeleng-gelengkan kepala, gerakan mengayun-ayunkan, kemudian mengayun-ayunkan badan. Nah, itu contoh untuk gerakan non lokomotor. Kemudian kalau gerakan lokomotor anak-anak kan yang berpindah tempat. Contohnya seperti apa anak-anak? Gerakan berpindah tempat yang dimaksudkan. Dari satu tempat ke tempat lain, misalnya berjalan. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian berlari. Ya. Berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian melompat, kemudian meloncat, ya. Itu contoh untuk gerakan lokomotor. Nah, sekarang yang manipulatif yang seperti apa, anak-anak? Itu adalah gerakan antara lokomotor dan non lokomotor, ya. Tetapi di situ ada gerakan lain, anak-anak.
perlu membutuhkan konsentrasi lain. Misalnya, dengan posisi diam, anak-anak melakukan apa? Melakukan lemparan bola dengan posisi diam. Dengan posisi diam, anak-anak ya, berarti ada konsentrasi lain anak-anak. Nah, pada saat seperti itu, posisi diam, non lokomotor, dan gerakan di situ ada gerakan untuk melakukan aktivitas lain. Nah, itu disebut sebagai gerakan manipulatif. Ya. Ada juga contoh lain. Nah, pada saat berlari, ya, berlari kemudian sambil menendang bola, berlari sambil menangkap bola, berlari untuk menghindar lemparan bola, ya. Atau bisa juga anak-anak di sana pada saat anak-anak cermati supaya lebih jelas, manipulatif itu gabungan ya antara non lokomotor dan gerakan melakukan konsentrasi lain seperti yang Bapak contohkan tadi. Ya. Berlari kemudian sambil menangkap bola. Melompat sambil menangkap bola. Berlari sambil melempar bola. Itu contoh gerakan manipulatif. Ya. Jadi gerakan manipulatif itu bisa posisi diam sambil menangkap bola, posisi berlari, ya, kemudian posisi diam sambil menangkap bola, posisi lari sambil menangkap bola. Begitu pula pada saat lompat, ya, lompat sambil menangkap bola itu juga termasuk, ya. Intinya dengan aktivitas lain, manipulatif maupun manipulatif, ya, kombinasi dengan gerakan lokomotor. Lokomotor intinya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Non lokomotor melakukan gerakan dengan posisi diam di tempat. Begitu anak-anak, supaya nanti anak-anak bisa memahami. Kemudian anak-anak, pada saat olahraga yang lain pun juga ada gerakan lokomotor, non lokomotor, kemudian manipulatif. Ya, bukan hanya pada saat di olahraga, di gerakan aktivitas keseharian juga ada, ya. Anak-anak nanti cermati, pahami pertanyaan, ya. Dengan mencermati, memahami pertanyaan, nanti anak-anak akan mengerti. Jangan terburu-buru di dalam menyelesaikan suatu pertanyaan di saat kalian ulangan ataupun PTS nanti. Kemudian anak-anak, untuk di rondes ada beberapa hal yang perlu Bapak perjelas, ya. Apa yang dimaksudkan dengan home run anak-anak? Yang dimaksudkan dengan home run pada saat regu pemukul, seorang pemukul memukul bola dengan mati mic-nya. Halo. Pada saat regu pemukul, salah seorang regu pemukul memukul bola dengan baik, pukulannya kena dan bagus, ya. Kemudian pemain itu berlari menuju melewati bas yang ada. Kemudian kembali ke ruang bebas dengan selamat. Dengan pukulannya sendiri, dengan pukulan bola sendiri.
Ya, Bapak ulangi. Yang dimaksudkan dengan home run pada saat pemain itu memukul bola dengan baik, kemudian pemain itu mampu yang ada kembali ke ruang bebas dengan selamat dengan pukulannya sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan home run. Dalam permainan rondes ataupun dalam permainan kasti sama anak-anak. Ya. Jadi kalau misalnya pukulan kena, ya, mukul kena, anak-anak sudah senang sekali biasanya ya. Kemudian karena anak itu tidak berani untuk memutuskan berlari, kemudian hinggap di tempat hinggap atau berhenti di tempat hinggap atau bas. Menunggu pemain lain, menunggu teman lain untuk memukul bola. Teman lain bisa memukul. Nah, kalian yang tadi memukul dengan bagus, berlari, melanjutkan lari setelah tadi hinggap di tempat bas atau tempat hinggap, lari. Kemudian bisa kembali ke ruang bebas. Tidak dimatikan. Tetapi di situ ada bantuan pemain lain atau teman lain yang membantu untuk memukul bola agar kalian bisa melanjutkan berlari. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai home run. Ya. Karena home run itu dengan mampu melewati semua bas yang ada tanpa dimatikan, ya, tanpa bantuan pemukul pemain lain. Nah, itu yang dimaksudkan dengan home run anak-anak. Kalau dengan bantuan pemain lain, pemukul lain, itu tidak bisa disebut sebagai home run. Ya. Kemudian satu hal lagi yang kemarin Bapak lihat di soal pada saat kalian masih perlu Bapak perjelas, yaitu terjadi pertempuran antara regu jaga dan regu pemukul. Kapan regu penjaga bisa masuk kembali menjadi regu pemukul dalam permainan rondes? Dalam permainan rondes, saat regu jaga kembali menjadi regu pemukul atau pertukaran antara regu jaga, bila mana satu, ya, satu terjadi 6 kali mati. Nah, kalau regu pemukul mati 6 kali, itu bisa pertukaran antara regu jaga dan regu pemukul. Kemudian terjadi 5 kali tangkap bola pukulan. Apa yang dimaksudkan 5 kali tangkap bola pukulan? Nah, pada saat bola dipukul, sebelum bola jatuh ke lantai atau ke tanah, bola itu ditangkap. Nah, itu namanya bola tangkap. Tetapi bukan bola lemparan dari teman, anak-anak. Bukan lemparan bola dari teman, kemudian ditangkap oleh teman. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan bola tangkap, atau 5 kali terjadi tangkap bola oleh regu jaga, itu bola hasil pukulan regu pemukul. Kalau bola sebelum jatuh ke lantai, ya, kemudian bola itu, nah itu berarti kalian dapat poin, ya. Dianggap dihitung nanti berapa kali jumlah. Kalau 5 kali tangkap bola, berarti nanti akan terjadi pertukaran regu jaga dan menjadi regu pemukul. Kemudian satu hal lagi terjadi pertukaran regu jaga dan regu pemukul, yaitu pada saat regu jaga menjaga dengan disiplin, menjaga pemain pemukul dengan baik. Nah, saat regu pemukul memukul bola
baik itu pukulan kena ataupun pukulan tidak kena, tapi pemukul terlepas. Nah, kalau pemukul terlepas dengan kondisi penjaga yang siap untuk dengan posisi masing-masing, itu akan membahayakan bagi regu penjaga. Maka pada saat memukul bola, pemukul yang terlepas itu nanti akan terjadi pergantian antara regu jaga dan regu pemukul. Kenapa demikian? Karena pemukul yang terlepas akan membahayakan yang ada di dalam lapangan itu. Begitu anak-anak untuk pertukaran regu jaga dan regu pemukul. Kemudian apa itu home run dan juga lokomotor, non lokomotor, kemudian manipulatif. Nanti anak-anak bisa cermati kembali ya anak-anak ya, bisa cermati kembali di catatan yang membedakan apa supaya nanti kalau ketemu soal yang hampir sama, anak-anak yang penting memahami apa itu lokomotor, apa itu non lokomotor dan apa itu ya. Kalau anak-anak cermati beda apa kalimat, nanti jangan bingung ya. Baik anak-anak, untuk mengingatkan materi yang Bapak rasa perlu ingatkan tadi, kemudian untuk yang anak-anak belum menyelesaikan tugas-tugas membuat video olahraga, silahkan anak-anak. Tapi bagi yang sudah dibuat, belum sempat mengirim, silahkan segera dikirim anak-anak. Kemudian bagi anak-anak yang sampai sekarang belum membuat, tolong ya, nanti kalian kelupaan ya. Jangan menunda-nunda tugas kalian. Kalau kalian tunda-tunda tugas kalian, akan semakin banyak nanti anak-anak sendiri akan mengatur waktu untuk mengerjakan tugas satu persatu. Maka silahkan anak-anak. Anak-anak bisa mencicil satu persatu tugas kalian. Supaya tugas kalian menjadi ringan anak-anak. Ya. Kalau tugas kalian ringan, beban kalian tidak banyak, otomatis kalian akan senang. Kalau hatinya senang, otomatis kalian akan lebih sehat. Kemudian untuk persiapan PTS, untuk persiapan PTS, nanti anak-anak silahkan bisa pelajari dari rangkuman materi yang Bapak sudah berikan. Ya, permainan bola besar, kemudian permainan bola kecil, dan materi atletik. Ya, ada 3 materi yang untuk persiapan yang harus persiapkan untuk materi PTS. Permainan bola besar, seperti yang Bapak sudah berikan dalam rangkuman, permainan bola kecil, dan juga materi atletik. Kemudian supaya tidak kelupaan, kapan anak-anak harus batas akhirnya toh untuk mengumpulkan tugas untuk PJOK. Batasnya ya diusahakan anak-anak sebelum pelaksanaan PTS tugasnya udah beres semua. Jadi saat nanti anak-anak sudah masuk ke minggu PTS, supaya anak-anak nggak punya beban lain, silahkan tugas-tugas segera dibereskan anak-anak. Jadi pada saat nanti masuk ke minggu PTS, anak-anak bisa konsentrasi menyiapkan PTS-nya, ya. Kemudian untuk
menjaga kebugaran, persiapan kalian di dalam menghadapi PTS. Silahkan jaga kebugaran kalian dengan cara yang tadi Bapak sudah jelaskan. Kemudian atur waktu, buat jadwal. Coba disiplin dengan jadwal yang anak-anak sudah buat. Bagi anak-anak yang sudah buat jadwal, coba terapkan. Bagi yang belum, silahkan anak-anak buat jadwal kalian. Pasti anak-anak punya keinginan, punya cita-cita yang luar biasa. Untuk angkatan kalian anak-anak, untuk angkatan kalian ini luar biasa ini. Pada saat olahraga, kalian luar biasa, potensi kalian sungguh hebat. Ya, yang basket, putra-putri bagus-bagus semua, ya. Kemudian yang atletik, ya. Ada beberapa anak yang bagus-bagus juga. Bulu tangkis, kemudian teman-teman lain juga ada, kemudian yang renang ya juga ada, kemudian futsal. Nah, dari materi-materi yang ada, anak-anak punya potensi yang luar biasa. Bapak pesan anak-anak, dengan kondisi seperti ini jangan sampai anak-anak terus diam tanpa melakukan aktivitas olahraga. Anak akan lebih bagus di saat anak-anak ada waktu, gunakan waktunya dengan baik untuk melakukan aktivitas olahraga. Kalau anak-anak melakukan aktivitas olahraga, kemudian nanti kondisi terus kembali normal, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Bisa kita berkompetisi lagi, bisa kita mengikuti turnamen lagi. Banyak manfaatnya kalau anak-anak mampu menjaga kebugaran kalian. Yang pertama, jasmani kalian bugar. Yang kedua, potensi kalian di dalam olahraga akan terjaga, akan lebih berkembang kalau kalian rajin untuk mengembangkan diri. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting pada saat kalian di rumah, anak-anak silahkan yang paling utama adalah bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri. Bertanggung jawab dengan diri sendiri berarti kalian sudah bertanggung jawab untuk keluarga kalian. Bapak ibu kalian, orang tua kalian tidak harus selalu mengingatkan dan mengingatkan kalian untuk bisa menyelesaikan tugas. Ataupun kalau anak-anak diingatkan untuk santap siang atau sarapan, coba tidak harus seperti itu anak-anak. Ya, jangan sampai orang tua kalian melaporkan ke Bapak Ibu guru, menyampaikan ke Bapak Ibu guru, anak saya disuruh atau diminta untuk sarapan, menunda-nunda, disuruh untuk menyelesaikan tugas, menunda-nunda. Nah, kalau seperti itu nanti anak-anak sendiri yang akan berat. Semua pekerjaan ditunda, kemudian disiplin tepat waktu untuk sarapan kalian tunda, nah nanti bisa sakit. Begitu anak-anak, sekali lagi Bapak ingatkan untuk persiapan PTS ya. Nanti kalian pelajari, anak-anak pelajari materi bola besar, materi bola kecil, kemudian atletik. Kemudian bagi anak-anak yang nanti nilainya masih ataupun belum mengikuti ulangan, nanti akan Bapak berikan kesempatan untuk susulan dan perbaikan. Khususnya yang untuk materi kemarin bola kecil ataupun bola besar yang belum.
Begitu anak-anak? Ya. Coba. Silahkan anak-anak buat niat kalian, buat niat kalian untuk kalian bisa menyiapkan diri dengan baik. Kemudian anak-anak supaya cita-cita kalian bisa wujudkan, ya. Jangan terkendala dengan kondisi seperti ini. Tetap semangat di dalam berkegiatan ya anak-anak ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Begitu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Silahkan anak-anak apa yang tadi Bapak sudah sampaikan. Terapkan dengan baik. Yang belum menyelesaikan tugas, tolong tugasnya segera diselesaikan. Oke, begitu. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa masing-masing untuk bisa menyiapkan diri demi kebugaran jasmani kalian, demi masa depan anak-anak sendiri. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mr. Damas. Jadi untuk anak-anak tetap berlanjut. Oke anak-anak, sampai ketemu di... Oke, terima kasih anak-anak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Tetap semangat anak-anak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Okay, thank you, Pak Tadi, who has given us good messages today. There is one good message from your teacher, Pak Tadi. As a student, you have to be responsible with your duties and assignments, yeah. And before we begin, I want to see one by one because there is still a lot of students who haven't turned on the video. Hehe. Yeah, why? Are you shy? Please turn on your video so your teachers can Turn on video 0. everyone's face, yeah, because we are recording today's Zoom meeting and we're going to upload it to YouTube, yeah, so let's cooperate together. Anyway, I saw someone who was lying on the bed. Is there someone lying on Videonya the dinyalain, bed? Mister, tapi lagi error. All right, that's fine. Kameranya lagi error, Mister. Oh yeah, that's okay. If it's having a problem, that's fine. Yeah, but during live meeting like this, do not do other activities. Yeah, do not lie on the bed or drink or eat. Yeah, it's not good to see here. Okay, you understand? Video saya sebenarnya udah nyala, Mister. Yeah, thank you. Okay, so for today, how are you? How are you, everyone? I'm good. I'm I'm fine. fine. That's good. I'm glad to hear that you're good. Are you still healthy? Yes. Are you going crazy with the assignments? Yes. 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 I have a lot of That's assignments right. too, yeah. So we are on the same boat. Mr. Rama juga Okay. banyak tugas, and you two have a lot of assignments, yeah. But as a student, this is your duty, yeah. When your teacher gives you assignments or tasks, you have to finish it, yeah, before the deadline. If you don't do the assignments and you have passed through the deadlines, you will have more and more assignments. Jadi kalau ada tugas yang diberikan oleh guru, kalau sudah melewati batas waktu dan kalian belum menyelesaikannya, nanti sudah keduluan tugas yang lain, anak-anak. You will have a pile of tasks, assignments. Nanti tugasnya semakin menumpuk seperti gunung yang menjulang tinggi.
Can you finish it? Yeah, it's impossible. It's hard to finish a pile of tasks in a day or a night. Yeah. So, from me, if there are assignments given to your teacher, please pay attention ya to the deadline and the instructions ya. Tolong diperhatikan ya instruksinya, kemudian kapan harus mengumpulkan tugas. Okay, so thank you. And for today, so we have actually finished lesson 1 and unit 1 and unit 2, and we have gone faster to unit 3 because I have to make it faster because in semester 2 you will have short period of time for learning, so that's why I made it faster. Yeah. Oh, there are more people coming here. 96 participants, and I'm going to explain about. Oh wait, sorry. Can you see the screen? Yes. Okay. Thank you. Please put your thumbs up if you can. Yeah, thumbs up if you can see the screen. Okay. Thank you. Now, so maybe some of you have finished the English test. Yeah. Hopefully you will get a better score today. Because the pretest 2 was quite bad. Yang pretest kedua kemarin nilainya banyak juga yang jelek ya. I don't know why. Maybe I don't know. Is my explanation clear enough, or you just don't understand, or I don't teach you clearly? Please let me know, yeah, so I can help you with your difficulties, yeah. And so today, so you have to watch the video. I hope you have watched this video because this is about simple past tense. I want you to be more understand, yeah, about the simple past tense. And then this one, the vocabulary clothes. Right, let's just forget it. Oh yeah. This is just vocabulary, yeah. So I want you to write these vocabulary words, clothing words, to your notebook. So there are 12. Part 1, there are 12 words. So please write it down in your notebooks. And then also write part 2, yeah. There are 12 words too. So please write all of them in your notebook. So you just write the list of clothing vocabulary in your notebook. You may also write the meaning. Boleh juga ditulis arti bahasa Indonesia apa. Yeah. Oh, underpants. Sorry. All right. Yeah. Okay. Yeah. So, and this one, the Galaxin game questions. Nah, ini dia. Later I want to talk about PLBJ. Istri Mas ada yang mau pesan sesuatu nih. Yeah, so we have gone to a new topic, Galaxin, yeah, about Galaxin. And today I want you to answer these questions in your notebook or paper or in your computer. Because why? Why do I want you to answer the questions? Because these questions will help you to explain about these questions will help you more how to explain the Galaxin game, how it works. Yeah. So please answer these questions completely. Number 1, answer the questions in English, not in Indonesian. Dijawab menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Yeah. What is Galaxin game? How many teams? Yeah. How many teams are there? Ada berapa dalam permainan Galaxin? Timnya ada berapa? 2. Yeah, there are 2. Yeah. The first team is. The first team is. It's the players. Yeah, the player team. And then the second team is. It's the guards. Yeah, the guard team. keepers. Good job. Good.
Okay. How many people are in a team? 5. Yeah, can be 5 or more. Yeah. 6. And then fill in the blanks. Yeah. So just write the short answers. Ini jawabannya ditulis singkat saja ya. Number 1 until number 9. Number 1, the guards team is in charge to. Ini maksudnya tim penjaga bertugas untuk apa? Jaga. Yeah, what is it in English? I want you to explain in English. Wait. Untuk menjaga. Block up players. Yeah, block the players and then Touch them. Touch. yeah, touch them. The guard team can eliminate the players by touching the player's body. Ya, jadi tim penjaga tugasnya apa tadi? Eliminate the players, mengeliminasi atau mengeluarkan player, kemudian what else? Apa? Ada satu lagi. There is one more. Blocking. Ya, block the players and guard Guard. the lines. the lines? Yeah, guard the lines. Yeah. Oh, The shape of the Galaxian game field is bentuknya apa? Ya, rectangle. That's right. And how many lines? There are. Wait. No. How many lines are on the Galaxian game field? Ada berapa garis di situ? 5. Oh, not 5. There are 8. Yeah. Okay. Oh. So that's all. Yeah. So please answer the questions by yourself. You may read again your PLBJ book. Buku PLBJ-nya boleh dibaca lagi nanti ya anak-anak ya. Okay. And then about. Okay. So. Whose voice is it? You're going to have midterm test. Anak-anak akan ada PTS ya. So when is the midterm test? Okay, the midterm test for the English subject will be held on September 22. Yeah, the date. Miss Doc. Can you see the screen? Yes. Yes. Can you see what I'm typing here? Yes. Okay, good. Thank you very much. Thank you very much. Guys, please write about the PTS. Ya. Coba anak-anak ambil catatan sebentar. Is that agenda, Mister? Yeah, you may take your agenda or notebook. Yeah. Is that an agenda for midterm test? Yeah, midterm test. He already said it, Juni. Midterm test. So, wow, the date. Ya, the date tanggal berapa sih PTS-nya? It will be held on September 21st, September 21. 2020. Will be held on September 21st, 2020, and the materials are so there are 2 materials only for the midterm test. Untuk materinya ada 2 aja ya. Ntar kalian pusing kalau belajar banyak-banyak. First one is unit 1. Yay. The circus, yeah. Simple past tense. Oh, sorry. Was, were. Are you writing? Yes. Okay, please write. Yeah. And then you need 2 about. Ini 2 tentang apa, anak-anak? Movie. Movie Yeah, crew. movie crew. Movie crew and movies. Movie crews, movies, yeah, and simple past tense. Simple past tense. Paste. Simple past tense. So have you understood about simple past tense? Sudah ngerti belum?
Yes. Yes, yes. You said yes, yes. But your scores are not satisfying. My scores are good, I think. Yeah, some of you got good scores, but masih banyak yang nilainya jelek-jelek. Ya ampun, aduh, pusing Mister. Saya yakin saya salah satunya. Yeah, maybe one of them. Saya juga. Saya memiliki keyakinan yang besar. For simple past tense, listen, dengarkan dulu ya. For simple past tense, I want you to watch my videos again. Ya, tolong dilihat lagi videonya. Or there are a lot of videos about simple past tense on YouTube. Di YouTube tuh banyak sekali video yang bisa ditonton ya untuk belajar. Especially for simple past tense. If you don't understand, if you don't understand about my explanation, you can also watch their videos on YouTube. Yeah. Aku Don't worry. Ouchie. Aku beneran cuma salahnya sama bahasa Inggrisnya. And for simple past tense, please learn about regular verbs, irregular verbs, and the formula. Formulanya apa? Rumusnya apa? Simple past tense. Ayo. Can I like go when like that? Positive sentence, what is the formula? Untuk kalimat yang positif, subject plus Go when. verb, verb 1 or verb 2. Yeah, verb 2. For negative sentence, kalimat negatif, Okay. subjects plus Verb 1. verb 1. No, bukan verb 1. Ya. 2. No. For negative sentence itu kalimat negatif. Ayo apa? Subjects, Verb 2. didn't, Verb 1. verb 1, ya. Didn't plus verb 1. Verb 1. Kayak anak-anak science, verb 1 is the base form. Verb 1 itu kata kerja yang tidak berubah, yang tidak ditambahkan apa-apa. Ya, please remember that, okay? And for the question, interrogative sentence, untuk kalimat tanya, rumusnya apa? Wait, there's a room. Okay, wait, hold on. Yeah, what is it? Ayo. Like subject. Subject first, are you sure? Or did it? I don't know. Is it the subject first? No. Samuel, do you remember? Anybody? Remember what? Okay, Abner, what is the formula for interrogative sentence? Yeah. Did? Verb 1. Yeah. Oh yeah. And subject. First, verb 1. Yes. Yes, that's right. Thank you. Yeah, that's right. Thank you, Abner. Yeah. So Abner is right. Did, subject plus verb 1. Jadi seperti itu rumusnya. Okay, thank you, Abner. Yeah. And oh yeah, please also learn about this. Yeah, these words. For unit 1, I want you to learn I will. about theme park. Yeah, the words, the vocabulary words. Roller coaster, carousel, Ferris wheel, bumper cars, water slide, acrobats, stilts. Stilts ini artinya egrang ya, nak? Egrang dalam bahasa Indonesia. Okay. Trapeze, Artist. ya. Lion tamer. And for unit 2, please learn about. Ini kok ada yang banyak sekali yang telat nih datangnya. For unit 2, please learn about the movie Cruise. Yeah. What are they? What are the movie Cruise? Do you remember? There's a lot. There is a lot. What are they? Who shoots the films? Cameraman. Cameraman. Man. Who directs the movie? Director.
Who is famous for acting? Movie star. Movie stars. Correct. Who works with the sound and microphone? Oh, the Sound engineer. sound engineer. Who writes the script? Scripter. Scripter or scriptwriter? Who writes the? Yeah, okay. Now, who writes the story of the movie? Screenwriter. Siapa yang? Screenwriter. Ya, screenwriter. Correct. Jadi beda ya, screenwriter and scriptwriter. Okay. Okay, let me show you the crews again. Director, screenwriter, talent. What is talent? Apa ini talent ini? Maksudnya apa sih? What? What is talent? That's your talent. Talenta. Wait. Talenta, The- talenta. Kayak kitab suci ya, talenta. Talent is a The person best thing that you who can is do. in charge to find people who have good talent, ya. Jadi seorang talent itu bertugas mencari orang yang punya bakat-bakat yang bagus di bidang acting atau menyanyi, ya. Contohnya seperti itu. Oke, next, art director. Ini bintang kenapa sih? Assistant director. Cameraman, cinematographer, film editor, gaffer works with the Oh, lighting, it's ya. film editor. Gaffer ini bertugas Oh. di bagian lighting, pencahayaan, It's- ya. Gaffer. Makeup artist, sound engineer, fashion or costume designer. Done. And next one is about PLBJ. Yo. I have checked about the previous video assessment about explaining the original places in Jakarta. I have checked and I found that there are a lot of students who haven't submitted the videos. Who are they? Siapa aja yang belum mengumpulkan ya? From 6A, ya. The students who have submitted the videos, Vincent, Justin, and Reta. Priscilla Gata, Priscilla Gracia, Samuel Jonathan, Septian Andika. Victoria Evarina. There are only 7 students. Hanya ada 7 anak yang sudah mengumpulkan kemarin video PLBJ-nya. Yang lain kemana ya? Oke. Video apa? PLBJ nak, video apa? Penilaian. 6A? That was from 6A, now 6B. Udah, Mister Dama. Ya. Video apa? Penilaian PLBJ apa kemarin yang topik yang pertama apa? Menjelaskan tempat-tempat di Jakarta kan? Yang itu saya belum. Ya. Okay, from 6B, the students who have submitted the video, okay? Angel, Nalen, Ode, Ciho, Ruben, Joel, Kenzo, Marcel, Mercia, Bella, Samuel, Andreas, Stefani. The others haven't submitted the video. Yang lain belum mengumpulkan. Mana? And then 6C, students who have submitted the video. They are Abigail Aneska, Karen, Dian Damai, Lira, and Peter. What? Only 5 students? Hanya 5 orang ini yang 6C yang mengumpulkan. Wah, where are the others? Mengumpulkan yang itu kan Mister pakai slide itu presentasi kan? Yeah, you may use the slides. Boleh pakai slide, tidak apa-apa. Oke. And then 6D, yeah. Yang 6D, who haven't submitted.
60 students who haven't submitted the video, PLBJ. Oh, sorry, who have submitted the video. They are Agnes, Arya, Iva, Jesslyn, Katia Nakanaya, Citra, Richard, and Zeo. Only few students and the others haven't submitted the video. Yang lain belum. And next week I plan to have another PLBJ assessment. Ke depan Mr. Damas rencananya mau penilaian lagi loh. Tentang yang galasin. Kalau ini belum ngerjain, ntar tugas kalian akan menumpuk. You will have a pile of assignments and you will be crazy. So guys, my question, when are you going to submit the video? Kapan kalian akan mengumpulkan videonya? Saya habisin nih, Mister. Monday, okay. What about this week? Minggu ini, siapa? Ya, tidak tahu. Oh, tidak tahu. If you say don't know, you will get no score. You will get Tapi 0. bikin videonya paling bentar sih, Mister. Paling. I'm waiting until Monday ya. Mr. Mas tunggu videonya sampai hari Senin ya. Okay? Because next week I plan to have PLBJ assessment on Galasin game. Minggu depan soalnya Mr. Mas rencana ya mau penilaian lagi tentang Galasin. Okay? And oh yeah, shh, listen first. Okay, listen first, yeah. I want to show you, yeah, the videos that your friends have made. Mr. Damas akan berikan contoh video yang kemarin teman kalian sudah buat, video yang tentang PLBJ. Because there were students who made it in Indonesia. Ada yang buatnya dalam bahasa Indonesia. Wah, gimana itu? Diulang ya nak ya, kalau buat dalam bahasa Indonesia. Because my focus is on your speaking skill, not Indonesian language, yeah. Okay, let me show you the video. The first one, the video. Can you see? Bisa ya? Yes. Okay. I can say I'm not blind. No. Yes, sir. Yes, I can see it. Okay, this is Abner's video. I cannot hear. Suaranya. Can you hear the voice? I cannot. No. Cannot? Oh, that's fine. That's fine. Just No. see the video. I think I've watched this on YouTube. Share sound on Share sound. computer, Mister. Share sound. Yeah, so there are 4 places that you have to explain. Jadi ada tempat-tempat yang harus kalian jelaskan. Share Ya. sound, Mister. How do I share sound? Click more, Fill out. Oh, more, and then I don't see the more here. in After you di atas, Up, and up, Mister. di atas, Mister. Where is it? Di atas. Mister, You have to share screen first. You I have don't know. to share screen first. Oh yeah, share screen and then. And then Oh, share computer sound. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah. Okay, that was Abner's video. Now Ode's video. Hello friends, Aduh, my ini name is Ode. I'm from
Udah ya, okay, that's Can fine. hear now. Grade 6B. And today I'm gonna present about Jakarta. First, let's start in North Jakarta. North Jakarta has, which is a place called Tanjung Priok. Tanjung Priok is usually a place that has so many harbors. Has a place called Say, and also a place including computers. People usually like to sell computers in Mangga Dua. Now the final one. The final one is called AMEE. Or just call it Taman Mini Indonesia Indah. Okay, so there are 4 places that he explained. Ya, ada 4 tempat yang dijelaskan ya. This is Nalan's video. Hello, my name is Evelyn. I'm in 6th grade and I'm going to explain about the origin places in Jakarta. I'm going to explain 4 places, which is in West Jakarta, Central Jakarta, South Ngelek-ngelek, Jakarta, Mister, and patah-patah. East Jakarta. So Masukin di let's just sini. go to explaining. Now, Mister ngeframe. first place that I am going to explain is in West Jakarta. Now, the place Ngelek is weh, on ngeframe the dulu. Dikira game ngeframe. Tentang. Kira PUBG. Yeah, listen. to the Dutch. Gil used to explain is in South Jakarta, which is Senayan. Now, Senayan was used to be called Wang Sanayan, the land of Balinese people who Okay, and the last one. I hope you don't mind, yeah. Hey everyone, how you guys doing? I hope you guys doing great today. So, let me take you to origin places at West Jakarta, Central Jakarta, South Jakarta, North Jakarta, and East Jakarta. So there are 4 places ya. Ada 4 tempat yang harus dijelaskan ya. In every part in Jakarta. Okay, we will start with West Jakarta. What do we have at West Jakarta? Perhaps Glodok. Why it was called Glodok? It was called Glodok because it was derived from the word grojok. A long time ago, there was a big shower sounds grojok grojok, but the Chinese people couldn't pronounce it well, so they started to pronounce it Glodok. Okay, let me guys take you to Central Jakarta. Okay, at Central Jakarta, we have Gambir. Okay, why it was named or called Gambir? It was called Gambir because a long time ago there was a plant called Gambir. That plant is used by our old people to strengthen their teeth. Okay, let me take you guys again to South Jakarta. At South Jakarta, we have Senayan City or Senayan. Okay, so hello. So that's all, yeah. For this video, yeah. So you have to explain about 4 places in every part in Jakarta. North Jakarta, South Jakarta, West Jakarta, and East Jakarta. 4 places. You can also make a slideshow like Abner. Boleh juga buat PowerPoint, and then you make a video like Abner did. Or you can just also make an ordinary video. These videos are just example. Ini video tadi yang kalian tonton hanya contoh aja ya. Only examples. Yeah. Okay, so for any questions, ada pertanyaan nggak? Any questions? I think it's never. Oh, Clara, Olivia, what is your question? You got a question? No. Can you hear me? Can you hear me? No. No. Yes.
Oh yes, okay. Any question? Ini bisa jawab tapi bilang astaga. Do you have any questions, guys? Ada pertanyaan? No. Are you sure? Do you understand? Are you sure? Because I already did. Yes. Yes? Yes or yes? Come on, ask me question. Ayo, nanti jangan ada yang tanya-tanya lagi ya. Don't ask the same questions, okay? Yeah, okay, so I'm waiting for your PLBJ video about the origin of places in Jakarta until Monday. Mr. Ramas, tunggu videonya sampai hari Senin. Okay, Jungri, okay, I will check your video again later. Nanti Mr. Ramas cek lagi ya. There's Those- like 2 assignments that you have to do it, like explaining. What is it? I cannot understand. Oh, I'm explaining it to Jingri. Oh, Jungri, fine then. Okay. Yes. Tanta, what is it? You've sent me a link. Promise? Janji ya, kumpulin ya. Ntar tugasnya numpuk lagi. Ntar kalian Oke, stres Mister. kalau tugasnya menumpuk kalau nggak segera dikerjakan. Ya. Promise Emang ya. sudah numpuk. Monday ya. Because you are now in grade 6. Kalian sudah kelas 6. You need to be Sometimes more I need to be stressed responsible. that I will do it. You need to be more responsible about your duties and assignments. Okay, so if there are no more questions, you're shy or if you're not brave enough to ask, you may contact me or just drop me a message through my WhatsApp number. Okay. So that's all for today's meeting, guys. It's now almost 11:15. Yeah, it's overtime. Oh yeah. Yeah. Oh, there is a request. Ada request dari Tanta ini apa ya? Is that a song or what, Tanta? Can you play this, Mister? Or what is it? Apa itu? Okay. Always put some link on the group. So it's good to see you again. So thank you very much for joining our meeting today. And I'll see you. And good luck for your term test. Okay? And stay healthy. Don't give up. Keep spirit. Okay. Always Okay. pray. Yeah. Okay. Goodbye. Thank you. Bye. Goodbye. Bye. Oke. Nara. For the last one, I'm going to share a song. Yeah. Bye. PUBG, PUBG. Gua yes. Santai. 120 Hz lah. Grammarly can help Saya kalau nggak kuat. Grammarly. grammatically. Terus awas. Oke, 120 Hz. Kuy. Ada yang nanya, Wir. Gak ada yang mau nanya, masih sudah 9 juta hertz, gak ada yang nanya. Halo. Mikro kah? Tapi saya udah denger lagu gimana? Apa ini? Lagu nenek-nenek. Justin Bieber. Padahal udah disuruh Parah, parah. That was just a remix. It's not old. Oh yeah, guys, hello. It's an honor ya for today that Pak Prawoto, dia adalah bapak pengawas sekolah kita.
dan pembina. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat pagi Pak Prawoto. Mohon maaf ini untung belum saya meetingnya belum saya end. Enggak apa-apa. Ya. Bapak Prawoto, silakan. Hari ini semua kelas 6 ya, Pak ya? Betul sekali, Pak. Kelas 6. Tadi pas saya masuk itu ada 98 ya. Ini Ya, sekarang betul. tinggal 70 yang keluar ya. Iya, mungkin ada yang keluar. Tadi materi pertama apa nanti kedua? Yang tadi PJOK. Oh, PJOK-nya sudah. Sudah yang tadi, kemudian saya lanjutkan dengan bahasa Inggris, Pak. Oke, sampai pukul berapa rencana ini? Sampai jam 11. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih. Pak Tadi juga ada di sini ya. Ada. Ya. Ada buku. Selamat siang Pak Prawoto. Ya, selamat siang Pak Tadi. Ya. Terus dibimbing anak-anak kita karena kelihatannya kita PSBB ini juga akan segera diberlakukan lagi mengingat pasien COVID kita makin bertambah nih untuk Jakarta. Jadi harus terus melakukan PJJ secara. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Itu di closing atau bagaimana, silakan Pak. Ya, sudah selesai Pak, mau di closing. Sudah Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Prawoto sudah ikut bergabung di pertemuan Zoom meeting kelas 6 hari ini. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Okay guys, that's all for today. Thank you very much. Goodbye. Bye. Bye, Mister. Bye-bye. Bye.